Angin malam Agustus menyelinap masuk melalui celah jendela kamar kami yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Aku suka suaranya. Desau pelan yang mengisi kekosongan di rumah ini. Kekosongan yang terasa semakin lapang dari hari ke hari. Di seberang ranjang, Brahma, suamiku, sudah terlelap. Napasnya teratur dan dalam. Damai seolah tak ada satupun beban di dunia ini yang sanggup mengusiknya. Aku iri pada kedamaiannya. Bagiku, tidur adalah kemewahan yang sulit digapai, dan malam adalah panggung bagi ribuan tanya yang menari-nari di kepala. 5 tahun. Sudah 5 tahun kami menikah, dan rumah besar yang kami tinggali masih saja sepi. Dinding-dindingnya yang dicat putih gading terasa dingin. Perabot mahal yang kami pilih bersama seolah menjadi monumen bisu penantianku. Setiap sudut rumah ini telah kubayangkan akan diisi oleh tawa renyah dan tangis mungil seorang anak. Lemari di kamar kosong itu sudah beberapa kali kubuka tutup, membayangkan jajaran baju-baju kecil di dalamnya. Tapi kamar itu tetap kosong, dan harapanku perlahan terasa seperti cat yang mulai mengelupas dari dinding. Ini bukan karena kami tidak mencoba. Oh, kami mencoba. Setidaknya, aku yang mencoba. Setiap bulan, aku menandai kalender dengan lingkaran merah penuh antisipasi. Menghitung masa subur dengan cermat laksana seorang akuntan yang menyeimbangkan neraca keuangan. Aku meminum ramuan herbal yang direkomendasikan teman, menyeduh teh penyubur yang rasanya pahit di lidah, dan memakan apapun yang konon katanya bisa memancing kehidupan baru untuk bersemayam di rahimku. Tapi semua itu sia-sia. Setiap bulan, kekecewaan datang seperti tamu tak diundang yang selalu tepat waktu. Dan ketika aku sampai pada titik di mana usaha personal tak lagi cukup, disitulah dinding itu benar-benar mulai retak. Mas, kataku suatu malam, beberapa bulan yang lalu, kami baru saja selesai makan malam. Piring-piring kotor masih di meja, menjadi saksi bisu percakapan yang akan mengubah segalanya. Aku lihat ada klinik fertilitas baru di dekat kantor. Ulasannya bagus. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita coba konsultasi? Brahma tidak mengangkat kepalanya dari ponsel. Jarinya masih sibuk menggulir layar yang berpendar. Nanti saja, ya, sayang. Jawabnya, nadanya datar, tanpa emosi. Kita coba alami dulu. Kata orang, kalau terlalu dipikirin, malah nggak jadi. Alasan yang sama. Selalu alasan yang sama. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getar pada suaraku. Mas, kita sudah mencoba, alami, selama hampir 5 tahun. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita periksa. Ini bukan cuma soal terlalu dipikirin. Ini soal ikhtiar. Kali ini dia meletakkan ponselnya, tapi tatapannya tidak bertemu denganku. Matanya menatap ke dinding di belakangku. Seolah ada sesuatu yang lebih menarik di sana. Biayanya mahal. Nis, kamu tahu sendiri. Program-program seperti itu bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Kita masih banyak kebutuhan lain. Kita baru saja membeli mobil baru, Mas. Balasku. Suaraku sedikit meninggi tanpa bisa kucegah. Kita bisa. Aku bahkan rela nggak belanja apa-apa setahun ke depan. Aku cuma mau usaha. Untuk kita. Sudah, potongnya. Kini dengan nada sedikit jengkel. Jangan mulai lagi. Aku capek, baru pulang kerja. Dia bangkit, membawa piring kotornya ke dapur, dan percakapan selesai. Meninggalkanku sendirian di meja makan dengan perasaan dingin yang merayap di tulang punggung. Ini bukan sekadar penolakan. Ini penghindaran. Dia membangun sebuah benteng di antara kami. Dan setiap kali aku mencoba mendekat dengan topik ini, dia akan menaikkan benteng itu lebih tinggi lagi. Hal yang paling menyakitkan adalah bagaimana ibu mertuaku seolah menjadi arsitek dari benteng itu. Setiap kali berkunjung atau menelepon, selalu ada sindiran yang ia selipkan dengan rapi di antara obrolan basa-basi. Gimana, Anissa? Sudah ada tanda-tanda? Tanyanya suatu sore, saat aku mengantarkan rendang buatannya ke rumah. Aku hanya tersenyum tipis. Belum, Bu. Doakan saja. Dia mendengus pelan. Sebuah suara yang lebih tajam dari pisau. Didoakan terus. Ya, harus ada usahanya juga.
Badanmu itu loh, dijaga. Jangan terlalu capek kerja. Perempuan itu kodratnya di rumah, mengurus suami, melahirkan anak. Mungkin kamu terlalu lelah. Jadi, dingin, rahimnya. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku tercekat. Ingin sekali aku berteriak bahwa aku sudah melakukan segalanya. Ingin sekali aku mengatakan bahwa putranya lah yang tidak pernah mau diajak berjuang bersama. Tapi aku diam. Di hadapannya, aku selalu menjadi menantu yang salah, yang kurang, yang tidak sempurna. Brahma itu anak satu-satunya, lanjutnya lagi, sambil mengelap meja yang sudah bersih. Jelas ibu ingin segera menimang cucu. Semua teman arisan ibu sudah punya cucu, tinggal ibu saja. Kadang ibu malu. Rasa bersalah itu ditimpakan seluruhnya ke pundakku. Aku merasa seperti terdakwa di pengadilan yang tidak adil, di mana hakim dan jaksa adalah orang yang sama. Aku pulang dari rumahnya dengan perasaan hancur. Di mobil, aku menangis dalam diam. Aku tidak menyalahkan Brahma sepenuhnya atas sikap ibunya, tapi kebisuan Brahmalah yang membuatku merasa semakin terisolasi. Dia tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Ketika ibunya menyindirku, dia hanya akan diam atau mengalihkan pembicaraan, seolah masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Malam ini, saat menatap wajahnya yang tertidur pulas, kepingan-kepingan percakapan dan kejadian itu berputar kembali di benakku. Penolakannya, alasan-alasannya yang tidak masuk akal, sindiran ibunya yang selaras. Ada sebuah pola di sini. Sebuah narasi yang mereka tulis bersama di mana aku adalah tokoh antagonisnya. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan ke arah jendela. Udara malam terasa lebih dingin di kulitku. Aku memandang keluar, ke jalanan kompleks yang lengang. 5 tahun lalu, di malam pertama kami di rumah ini, Brahma memelukku dari belakang di jendela yang sama. Dia berbisik, "Suatu saat nanti, rumah ini akan penuh dengan suara anak-anak kita. Nis." Dulu, bisikan itu terdengar seperti janji. Sekarang, ia terdengar seperti kebohongan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keengganan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku bisa merasakannya dalam caranya menghindar, dalam tatapannya yang kosong, dalam ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Rasa lelahku karena menunggu perlahan berubah menjadi benih kecurigaan. Dinding harapanku bukan hanya retak, tapi aku mulai curiga. Ada seseorang yang sengaja melubanginya dari sisi lain, sedikit demi sedikit, sampai semuanya runtuh. Aku kembali ke tempat tidur, tapi tidak lagi berbaring di sampingnya. Aku duduk di tepi ranjang, memunggunginya. Keheningan malam tidak lagi terasa menenangkan. Ia terasa mengancam, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku tidak akan bertanya lagi padanya. Aku tidak akan memohon lagi. Mulai malam ini, aku akan mencari jawabannya sendiri. Keputusanku untuk mencari jawaban sendiri dimulai keesokan paginya. Dengan sisa keberanian yang berhasil kukumpulkan semalaman, aku mendekati Brahma yang sedang mengikat tali sepatunya, siap berangkat kerja. Aroma kopi dan roti panggang masih menguar di udara, sebuah fasad normalitas yang terasa menyesakkan. "Mas," panggilku lembut. "HM?" Jawabnya tanpa menoleh. "Aku sudah buat janji temu dengan Dokter Andi di Klinik Harapan Bunda. Sabtu pagi jam 10. Aku mengatakannya dengan satu tarikan napas, seolah takut jika berhenti di tengah jalan, aku akan kehilangan momentum. Gerakan tangannya berhenti. Selama beberapa detik, ia hanya diam membeku. Lalu, ia bangkit perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan sekadar jengkel atau lelah. Ada kilat panik di matanya, meski hanya sekejap, sebelum ia berhasil menyamarkannya dengan topeng kekesalan. "Anissa, sudah berapa kali aku bilang? Jangan memaksakan kehendakmu sendiri." Suaranya naik 1 oktav. "Aku sudah bilang aku belum siap. Kenapa kamu tidak bisa mengerti?" "Karena aku tidak mengerti, Mas." Balasku, suaraku bergetar. "Sudah 5 tahun. Apa yang kamu tunggu? Apa yang membuatmu tidak siap? Jelaskan padaku." Dia mengusap wajahnya dengan kasar. "Sabtu ini aku tidak bisa.
Ada rapat penting di luar kota. Mendadak. Sebuah kebohongan. Aku tahu itu sebuah kebohongan. Aku bisa melihatnya dari caranya menghindari mataku. Dari caranya mengetuk-ngetukkan jari ke meja makan dengan gelisah. Tidak ada rapat apapun. Agenda kerjanya selalu kubantu rapikan. Sabtu ini kosong. Rapat apa? Tanyaku, menantangnya. Kamu tidak perlu tahu semua urusan kantorku. Bentaknya. Batalkan saja janji itu. Kita bicarakan ini lain waktu. Lain waktu yang tidak akan pernah datang. Dia menyambar tas kerjanya, meneguk kopinya yang sudah dingin dalam sekali tegukan, dan pergi begitu saja. Bahkan tanpa ciuman di kening atau ucapan pamit seperti biasanya. Hanya bantingan pintu depan yang meninggalkan gema di rumah yang sunyi ini. Aku terduduk lemas di kursi makan. Penolakannya kali ini terasa berbeda. Lebih keras. Lebih defensif. Seolah aku baru saja menyentuh sarafnya yang paling sensitif. Dan sejak hari itu, perilaku Brahma berubah drastis. Dia menjadi semakin jauh, semakin tertutup. Ponselnya, yang dulu hanya benda biasa, kini menjadi perpanjangan tangannya. Benda itu selalu dalam mode senyap. Layar menghadap ke bawah jika diletakkan di meja, dan selalu ikut dengannya kemanapun, termasuk ke kamar mandi. Beberapa kali aku memergokinya tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Senyum yang bukan untukku. Senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan padaku. Ketika ia menyadari kehadiranku, senyum itu akan langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi datar. Jika ada telepon masuk, ia akan bergegas ke balkon atau ke halaman belakang untuk menjawabnya. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Alasan lembur menjadi semakin sering. Senin, rapat evaluasi. Selasa, bertemu klien penting. Kamis, menyelesaikan laporan mendadak. Aku berhenti memasak makan malam untuknya. Untuk apa? Masakanku hanya akan berakhir dingin di atas meja, menemaniku makan sendirian dalam keheningan yang memekakan telinga. Kecurigaanku semakin diperkuat oleh sikap ibu mertuaku. Anehnya, di tengah hubunganku dengan Brahma yang semakin dingin, sang ibu justru terdengar lebih ceria. Sinismenya padaku memang tidak berkurang, tapi saat ia berbicara dengan Brahma di telepon, nadanya terdengar ringan dan penuh harapan. Suatu sore, aku sedang merapikan tanaman di teras ketika aku mendengarnya berbicara dengan Brahma melalui telepon dari ruang keluarga. Pintu kaca sedikit terbuka, membuat suaranya terbawa angin. Ya bagus kalau begitu. Kamu harus tegas, jangan lembek. Ikuti saja kata ibu, ujar suara di seberang telepon, yang kutahu pasti adalah miliknya. Aku berhenti, berpura-pura memeriksa daun yang layu. Sabar ya, nak, semua akan indah pada waktunya. Pilihan ibu tidak pernah salah. Kamu tahu itu. Pilihan ibu? Kalimat itu menusuk telingaku. Pilihan apa? Siapa yang dipilih? Dadaku terasa sesak. Dunia di sekelilingku seolah menyempit. Selama ini aku berpikir bahwa ibu mertuaku hanya kecewa karena aku belum memberinya cucu. Tapi kalimat itu menyiratkan sesuatu yang lain. Ini bukan tentang kekecewaan. Ini tentang sebuah rencana. Sebuah agenda tersembunyi di mana aku jelas bukan bagian darinya. Aku mulai menyusun ulang kepingan-kepingan puzzle di kepalaku. Sindiran-sindirannya yang terus-menerus, desakannya agar Brahma tegas, dan sekarang, kalimat tentang pilihan ibu. Semua ini bukan serangan acak. Ini adalah kampanye sistematis untuk membuatku terlihat buruk, untuk membenarkan sesuatu yang sedang mereka persiapkan di belakangku. Malam itu, didorong oleh gelombang amarah dan sakit hati yang baru, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku menunggu Brahma tertidur lelap, lalu dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya dari atas nakas. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku takut suaranya bisa membangunkannya. Aku mencoba beberapa kombinasi kata sandi. Tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Aku hampir menyerah ketika aku teringat sesuatu. Plat nomor mobil pertamanya. Sebuah mobil tua yang selalu ia banggakan.
Aku mengetikkan kombinasinya. Terbuka. Seketika, perutku terasa mulas. Aku membuka galeri fotonya. Tidak ada yang aneh. Hanya foto-foto pekerjaan dan beberapa swafoto lama kami. Lalu aku membuka aplikasi pesan instan. Ada puluhan percakapan. Kebanyakan dari grup kerja dan teman-temannya. Mataku menelusuri daftar nama, mencari sesuatu yang janggal. Dan di sanalah ia. Sebuah nama, Rania, dengan foto profil seorang perempuan berambut panjang, tersenyum manis ke arah kamera. Tidak ada riwayat obrolan. Kosong. Seolah semua percakapan mereka selalu dihapus. Ini aneh. Siapa yang akan menyimpan kontak seseorang tanpa riwayat obrolan sama sekali? Kecuali jika mereka ingin menyembunyikan sesuatu? Rasa dingin menjalari tubuhku. Aku tidak menemukan bukti konkret. Tidak ada pesan mesra atau foto berdua. Tapi justru kekosongan itulah yang paling berteriak. Kekosongan yang disengaja. Kekosongan yang dijaga dengan rapi. Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya semula. Persis seperti posisi sebelumnya. Aku kembali ke sisiku di ranjang. Tapi mataku tetap terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Bisikan di balik punggungku kini memiliki nama. Rania. Dan bisikan itu didalangi oleh orang yang seharusnya menjadi ibu keduaku. Aku tidak lagi merasa sedih. Kesedihan telah menguap, meninggalkan residu amarah yang dingin dan tajam. Aku bukan lagi korban yang menunggu nasib. Aku adalah seorang perempuan yang dikhianati, dan aku akan mencari tahu kebenarannya, sampai ke akarnya. Permainan petak umpet mereka akan segera berakhir. Beberapa hari setelah malam penemuan nama, Rania, rumah kami berubah menjadi medan perang sunyi. Aku adalah seorang mata-mata di wilayahku sendiri. Setiap gerak-gerik Brahma, setiap dering ponselnya, setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulutnya, kini kucatat dalam benakku dengan presisi seorang analis. Aku tetap menjalankan peranku sebagai istri. Aku membuatkannya kopi di pagi hari, menanyakan harinya di sore hari, dan tersenyum ketika ia berbicara. Tapi senyumanku tak lagi mencapai mata. Itu adalah topeng yang kubangun dengan susah payah. Sebuah kamuflase untuk menyembunyikan badai yang bergolak di dalam diriku. Dia tidak merasakan perbedaannya. Atau mungkin, dia tidak peduli. Dia terlalu sibuk dengan dunianya yang lain. Dunia rahasia yang kubangun dari serpihan-serpihan petunjuk. Sebuah nama tanpa riwayat obrolan, dan bisikan konspirasi dari ibunya sendiri. Aku tahu aku membutuhkan lebih. Aku butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kupegang, sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Dan kesempatan itu datang pada hari Sabtu, di tengah tumpukan cucian kotor. Hari Sabtu seharusnya menjadi hari keluarga, tapi bagi kami, itu hanyalah hari lain di mana Brahma punya alasan untuk tidak berada di rumah. Pagi itu ia pamit untuk bertemu teman-teman futsal. Sebuah kegiatan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lakukan. Aku hanya mengangguk, mengucapkan, hati-hati di jalan, dengan nada yang terlatih netral. Setelah ia pergi, aku memulai ritual akhir pekanku, membereskan rumah. Aku mengumpulkan pakaian kotor dari keranjang di sudut kamar mandi, memisahkan yang putih dan yang berwarna. Saat tanganku meraih kemeja kerja yang ia kenakan hari Kamis, hari di mana ia mengaku lembur sampai lewat tengah malam, jemariku merasakan sesuatu yang kaku di dalam saku. Bukan dompet atau kunci. Ini adalah selembar kertas tipis yang terlipat rapi. Dengan jantung yang mulai berdebar tak menentu, aku menariknya keluar. Sebuah struk pembayaran. Mataku langsung tertuju pada nama yang tercetak di bagian atas. La Fuedor Rooftop Grill. Sebuah restoran yang aku tahu sangat mahal. Tempat yang sering muncul di unggahan para selebriti Instagram. Aku pernah menunjukkannya pada Brahma setahun yang lalu, berharap kami bisa merayakan ulang tahun pernikahan kami di sana. Jawabannya waktu itu, terlalu mahal, sayang. Kita makan di rumah saja, lebih romantis. Romantis. Kata itu terasa seperti empedu di mulutku. Aku menelusuri detail pada struk itu. Tanggalnya cocok. Kamis. 2 hari yang lalu. Jamnya, pukul 21.47. Mataku terpaku pada daftar pesanan. Wagyu steak, medium rare,
1. Pan searet salmon. 1. Bottle of red wine. Chateau Margaux. 1. Dan di bagian bawah, lava cak for two. 1. Ini bukan makan malam bisnis. Ini bukan pertemuan dengan klien laki-laki. Ini adalah makan malam romantis untuk 2 orang. 2 orang yang memesan hidangan penutup untuk dinikmati bersama. Tanganku gemetar. Kertas tipis itu terasa seperti sebilah pisau yang mengiris telapak tanganku. Rasa dingin yang familiar itu kembali menjalar. Tapi kali ini lebih pekat, lebih beku. Ini dia. Bukti fisik dari kebohongannya. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku seolah sudah kering. Yang kurasakan adalah gelombang mual yang naik dari perutku. Aku terduduk di lantai yang dingin, di antara tumpukan pakaian kotor, memegang bukti pengkhianatan di tanganku. Semua penolakannya untuk pergi ke dokter, semua alasannya yang terdengar logis, kini runtuh di hadapan selembar kertas ini. Dia tidak punya uang untuk program bayi tabung, tapi dia punya uang untuk sebotol anggur mahal dengan wanita lain. Setelah beberapa lama, rasa mual itu surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku harus tahu lebih banyak. Aku bangkit, menyimpan struk itu baik-baik di dalam laci meja riasku, di bawah tumpukan perhiasan yang jarang kupakai. Aku berjalan ke ruang kerja Brahma. Ruangan itu rapi, berbau kertas dan aroma maskulin yang khas darinya. Aku duduk di kursinya yang empuk, merasakan sisa-sisa kehadirannya di sana. Dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi, aku menyalakan laptopnya. Layar meminta kata sandi. Aku mengetikkan kombinasi huruf dan angka yang kuingat dari plat nomor mobil lamanya. Berhasil. Jantungku berdetak kencang saat kursor berkedip di layar. Pertama, aku membuka riwayat perambannya. Aku mengetikkan nama restoran, La Fue d'Or. Dan di sanalah ia. Riwayat pencarian pada hari Kamis sore, lokasi La Fue d'Or Jakarta, menu La Fue d'Or, reservasi La Fue d'Or. Dia telah merencanakannya. Ini bukan pertemuan dadakan. Kemudian, aku beralih ke media sosial. Aku membuka halaman Facebooknya. Tidak ada yang mencurigakan. Lalu, Instagram. Aku mengetikkan nama itu di bilah pencarian. Rania. Puluhan, bahkan ratusan akun muncul. Aku menambahkan nama kota kami. Daftarnya menyusut. Mataku mencari foto profil yang sama dengan yang kulihat di aplikasi pesannya. Dan aku menemukannya. Rania Adline. Akunnya tidak dikunci. Jemariku terasa dingin saat menggulir lini masanya. Foto-fotonya indah. Dia tampak seperti perempuan yang bahagia, dikelilingi banyak teman, sering bepergian. Aku merasa seperti penyusup, mengintip kehidupan orang yang telah mencuri kehidupanku. Aku terus menggulir ke bawah, mencari tanggal yang cocok dengan struk di tanganku. Dan kemudian, mataku berhenti. Sebuah foto yang diunggah 2 hari yang lalu. Foto selfie Rania. Dia tersenyum cerah. Latar belakangnya adalah pemandangan kota dari ketinggian pada malam hari, persis seperti pemandangan dari restoran rooftop itu. Dia mengenakan gaun merah yang elegan. Di depannya ada segelas anggur merah. Keterangan fotonya berbunyi, malam yang sempurna untuk mengakhiri hari yang sempurna. Merasa sangat diberkati. Kilauan. Perutku kembali bergejolak. Aku membaca kolom komentar. Seorang temannya menulis, "Wih, cantiknya. Makan malam sama siapa nih?" Jawaban Rania hanya satu. Sebuah emoji mengedip genit. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu nyata, hingga aku harus memegang dadaku. Tapi aku belum selesai. Aku harus tahu segalanya. Aku terus menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburannya, foto-foto wisudanya, sampai aku menemukan sebuah foto yang diunggah sekitar 6 bulan yang lalu. Foto sebuah acara keluarga besar. Arisan keluarga. Sepertinya. Rania berdiri di tengah, diapit oleh orang tuanya. Dan di sampingnya, dengan senyum paling lebar dan paling bangga yang pernah kulihat, berdiri ibu mertuaku. Tangan sang ibu melingkari bahu Rania dengan posesif, dengan keakraban yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Mereka tampak begitu dekat,
Begitu alami. Dan keterangan di bawah foto itu, yang ditulis oleh Rania, menghancurkan sisa-sisa hatiku menjadi debu. Bersama keluarga dan calon ibu mertua kesayangan. Hati merdua. Duniaku berhenti berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Calon ibu mertua kesayangan. Jadi begitu. Jadi ini permainannya. Bisikan ibu mertuaku di telepon. Pilihan ibu tidak pernah salah. Kini bergema di kepalaku dengan makna yang mengerikan. Rania bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah calon penggantiku. Sebuah proyek yang dirancang dan direstui oleh ibu mertuaku sendiri. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Bukan hanya pengkhianatan seorang suami pada istrinya. Ini adalah konspirasi. Mereka telah merencanakan ini di belakangku. Mungkin sudah sejak lama. Mereka membiarkanku hidup dalam kebingungan dan rasa bersalah. Sementara mereka sedang mempersiapkan fondasi untuk kehidupan baru Brahma. Aku bukan lagi seorang istri yang sedang berjuang. Aku adalah masalah yang sedang menunggu untuk disingkirkan. Aku menutup laptop itu dengan pelan. Tidak ada lagi amarah yang bergejolak. Tidak ada lagi rasa sakit yang membakar. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan luas. Aku menatap pantulan wajahku di layar laptop yang gelap. Perempuan yang menatap balik itu tampak asing. Matanya tidak lagi memancarkan harapan atau kesedihan. Matanya memancarkan api. Mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan hancur dan menangis dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa dengan pengkhianatan ini, mereka tidak menghancurkanku. Mereka telah menciptakanku kembali menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan mengkonfrontasi mereka dengan teriakan atau air mata. Aku akan memberi mereka apa yang mereka inginkan, sebuah pertunjukan. Dan aku akan menjadi sutradaranya. Aku harus melihatnya sendiri, dengan kedua mataku. Aku harus menyaksikan sandiwara mereka secara langsung. Seminggu setelah penemuan di laptop Brahma, aku hidup dalam dua realitas. Di luar, aku adalah Anissa yang sama. Aku memasak, membersihkan rumah, tersenyum, dan berbicara dengan nada lembut. Tapi di dalam, aku adalah orang yang berbeda. Aku adalah seorang strategis yang menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Setiap hari adalah latihan kesabaran. Aku mengamati Brahma dengan ketelitian seorang ilmuwan yang mempelajari spesimen langka. Aku mencatat polanya, kebohongannya, dan momen-momen di mana matanya bersinar karena pesan teks yang baru masuk. Kesempatan itu akhirnya tiba pada Jumat malam berikutnya. Aku ada makan malam sama klien penting malam ini. Sayang, mungkin pulang agak larut, katanya sambil menyemprotkan parfum ke lehernya. Parfum mahal yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Ironisnya membuatku ingin tertawa. Dia mengenakan kemeja biru terbaiknya, yang selalu kusetrika dengan hati-hati. Dia tampak tampan dan bersemangat. Semangat yang tidak pernah ditunjukkannya untukku. Oh, ya? Klien dari mana? Tanyaku, sambil merapikan kerah kemejanya, sebuah gestur intim yang terasa hampa. Tanganku terasa dingin di kulitnya. Dari Singapura. Proyek besar. Jawabnya cepat, sedikit terlalu cepat. Matanya menghindari tatapanku. Kamu nggak usah tungguin aku, ya? Langsung tidur saja. Aku hanya tersenyum. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Saat mobilnya keluar dari gerbang, aku tidak berdiam diri. Aku tidak menangis. Aku langsung berganti pakaian. Aku memilih gaun hitam sederhana, riasan tipis, dan mengikat rambutku dengan rapi. Aku harus terlihat biasa, tidak mencolok. Aku mengambil kunci mobilku, dompet, dan ponsel. Malam ini, aku akan menjadi penonton di barisan paling depan untuk pertunjukan pengkhianatan mereka. Aku mengemudi dengan tenang, menyusuri jalanan Jakarta yang ramai di Jumat malam. Lampu-lampu kota yang berkelip tampak kabur, tidak menarik perhatianku sama sekali. Pikiranku terfokus pada satu tujuan, La Fue d'Or. Aku tidak tahu pasti apakah mereka akan ke sana lagi, tapi instingku, yang kini setajam silet, mengatakannya.
Tempat itu adalah panggung mereka. Dan benar saja. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, di area yang agak gelap, memberiku pemandangan sempurna ke lobi restoran yang bermandikan cahaya keemasan. Jantungku berdebar, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Aku seperti seorang pemburu yang telah menunggu mangsanya keluar dari persembunyian. 15 menit kemudian, mobil Brahma berhenti tepat di depan lobi. Seorang pelayan membukakan pintu untuknya. Dia melangkah keluar, tampak percaya diri. Dia tidak langsung masuk, melainkan berdiri menunggu sambil memeriksa ponselnya. Beberapa saat kemudian, sebuah taksi berhenti di belakang mobilnya. Pintu taksi terbuka, dan Rania melangkah keluar. Dia cantik, harus kuakui. Gaunnya pas di badan, rambutnya yang panjang tergerai indah. Dia tersenyum pada Brahma, senyum yang centil dan penuh kemenangan. Brahma menyambutnya, dan untuk sesaat, tangannya terulur seolah ingin merangkul pinggang Rania, tapi ia menahannya di detik terakhir. Mungkin sadar mereka berada di tempat umum. Mereka masuk bersama, menghilang di balik pintu kaca. Aku tetap di mobilku. Aku tahu ini belum selesai. Ada satu pemain utama lagi yang belum tiba. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenali berhenti di lobi. Itu mobil ibu mertuaku. Seorang sopir membukakan pintu, dan perempuan itu melangkah keluar dengan angkuh, mengenakan setelan batik yang mahal. Dia berjalan masuk ke restoran seolah itu adalah miliknya. Sekarang, semua pemain sudah di atas panggung. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku. Aku keluar dari mobil, menyeberang jalan, dan masuk ke gedung yang sama. Aku tidak menuju ke restoran di puncak gedung. Aku menuju ke bar lounge yang terletak satu lantai di bawahnya, yang memiliki balkon dengan pemandangan ke arah kota dan, yang paling penting, pemandangan dari bawah ke arah beberapa meja di tepi jendela restoran di atasku. Aku memesan segelas air mineral dan berjalan ke sudut balkon yang paling gelap. Dan di sanalah mereka. Di sebuah meja premium di tepi jendela kaca, duduk bertiga. Pemandangannya persis seperti mimpi buruk yang telah kubayangkan. Brahma, Rania, dan ibunya. Mereka tertawa. Ibu mertuaku sedang bercerita. Tangannya bergerak-gerak dengan antusias. Rania mendengarkan dengan saksama. Sesekali tertawa kecil dengan anggun. Brahma menatap Rania dengan cara yang sudah sangat lama tidak pernah ia tujukan padaku. Tatapan penuh pemujaan. Seolah Rania adalah pusat alam semestanya. Dan disinilah momen itu datang. Momen pencerahan yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Pantas saja. Kata-kata itu bergema di dalam kepalaku. Begitu keras hingga menenggelamkan semua suara lain. Pantas saja suamiku tak mau promil dan program bayi tabung. Karena benihnya sudah ia siapkan untuk ladang yang lain. Pantas saja ia selalu bilang biaya mahal. Karena uangnya ia habiskan untuk mengesankan calon istri barunya. Pantas saja ibu mertuaku selalu menyalahkanku, menghinaku, membuatku merasa tak berharga. Karena ia sedang sibuk menyeleksi dan menyetujui menantu pengganti yang dianggapnya lebih unggul. Aku bukan lagi seorang istri yang gagal memberinya keturunan. Aku adalah sebuah kesalahan dalam rencana besar mereka. Sebuah rintangan yang harus disingkirkan. 5 tahun pernikahanku, 5 tahun penantianku, 5 tahun air mataku. Semuanya terasa seperti lelucon kosmik yang kejam. Rasa sakit itu ada, menusuk tajam di ulu hati. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lain tumbuh. Kemarahan. Bukan kemarahan buta yang panas, melainkan kemarahan dingin yang terfokus. Aku mengangkat ponselku. Tanganku stabil, tidak gemetar sama sekali. Klik. Aku mengambil foto mereka bertiga, tertawa di bawah cahaya lampu gantung yang mewah. Ibu mertuaku sedang memegang tangan Rania di atas meja. Klik. Aku memperbesar gambar. Fokus pada wajah Brahma saat ia menatap Rania. Tatapan cinta yang palsu karena diberikan di atas fondasi kebohongan. Klik. Aku mengambil beberapa foto lagi dari berbagai sudut. Setiap foto adalah bukti. Setiap foto adalah amunisi. Setiap foto adalah tiket kebebasanku. Aku tidak perlu melihat lebih lama lagi. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan.
Aku meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar air mineralku, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Saat aku mengemudi pulang, air mata tidak jatuh. Aku merasa anehnya kosong, tapi juga kuat. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku bodoh, naif, dan terlalu sibuk meratapi rahimku yang kosong untuk menyadari pengkhianatan mereka. Mereka meremehkanku. Malam itu, aku tiba di rumah kami yang terasa asing. Aku berjalan ke kamar tidur kami, tempat Brahma dan aku berbagi ranjang selama 5 tahun. Aku memandang sekeliling, ke foto pernikahan kami di dinding, ke barang-barangnya yang berserakan. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada nostalgia, tidak ada kesedihan. Hanya ada kejelasan yang mutlak. Pernikahan ini sudah mati. Sudah lama mati. Aku hanya baru saja menerima sertifikat kematiannya malam ini. Aku duduk di tepi ranjang, membuka galeri ponselku, dan menatap foto ketiga orang itu. Wajah-wajah bahagia yang dibangun di atas penderitaanku. Sebuah senyum tipis dan getir tersungging di bibirku. Sandiwara ini sudah selesai. Besok adalah waktunya untuk menurunkan tirai. Dan aku yang akan melakukannya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sofa ruang tamu yang gelap itu. 1 jam. Mungkin 2. Jam dinding di atas televisi berdetak dengan ritme yang lambat dan mantap. Setiap detiknya seolah menempa keputusanku menjadi semakin keras, semakin tajam. Aku tidak menyalakan lampu. Aku lebih suka kegelapan. Ia terasa seperti sekutu, menyembunyikan ekspresi wajahku yang beku dan menenangkan debar jantungku yang mulai melambat menjadi irama yang dingin dan terkendali. Di sampingku, di atas meja kopi, tergeletak sebuah tas jinjing kecil. Isinya tidak banyak. Hanya beberapa helai pakaian, dompet, ponsel, dan sebuah map berisi dokumen-dokumen pentingku. Ijazah, akta lahir, paspor. Aku telah menyiapkannya dengan tenang setelah tiba di rumah. Setiap gerakan terukur dan tanpa keraguan. Ini bukan pelarian seorang istri yang histeris. Ini adalah evakuasi strategis dari zona bencana yang bernama pernikahanku. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara mobilnya memasuki halaman rumah. Gerbang dibuka dan ditutup dengan suara decitan yang familiar. Beberapa saat kemudian, kudengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu depan. Pintu terbuka, lalu tertutup. Langkah kakinya terdengar ringan di lantai marmer. Dia mungkin sedang bersenandung pelan, puas dengan malam yang baru saja ia habiskan. Ia masuk ke ruang tamu, dan langkahnya terhenti seketika saat melihat siluetku di sofa. "Loh, Anissa? Kok belum tidur?" Suaranya terdengar kaget, tapi masih berusaha terdengar santai. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. "Jangan," kataku. Suaraku terdengar asing, bahkan untuk telingaku sendiri. Serak dan tanpa emosi. "Biarkan saja gelap." Ia terdiam, mungkin mencoba mengukur suasana. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan kegelisahannya yang mulai tumbuh. "Kamu kenapa? Ada masalah?" Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Masalah? Tidak ada, Mas. Aku rasa semua masalah justru baru saja selesai." Aku meraih ponselku di atas meja. Dengan satu usapan jari, layarnya menyala, memancarkan cahaya dingin ke wajahku. Aku menggesernya di atas permukaan meja kayu yang licin, mendorongnya ke arahnya. Ponsel itu berhenti tepat di hadapannya. Di layar, terpampang dengan jelas foto mereka bertiga. Brahma, Rania, dan ibunya. Sebuah potret keluarga bahagia yang palsu. Keheningan yang menyusul terasa berat. Seolah udara di dalam ruangan mengental menjadi jeli. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan. Aku melihat siluetnya membungkuk, mengambil ponsel itu. Cahaya dari layar menerangi wajahnya, dan aku bisa melihat segalanya. Matanya yang melebar karena syok. Mulutnya yang sedikit terbuka. Warna yang perlahan terkuras dari kulitnya, meninggalkannya pucat pasi di bawah cahaya buatan itu. Ini apa, Nis?" Suaranya tergagap. Sebuah pertanyaan bodoh. "Menurutmu apa?" balasku,
masih dengan nada yang sama datarnya. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kalimat klise itu akhirnya keluar dari mulutnya. Kalimat andalan setiap pengkhianat yang tertangkap basah. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Aku berdiri, bergerak perlahan mengitarinya seperti seekor predator. Apa yang mau kamu jelaskan? Mau jelaskan kenapa kamu menolak setiap ajakanku untuk promil? Mau jelaskan kenapa kamu bilang tidak punya uang untuk bayi tabung, tapi sanggup membeli sebotol anggur yang harganya jutaan untuknya? Atau kamu mau jelaskan kenapa ibumu, selama bertahun-tahun, menjadikan aku samsak emosionalnya, membuatku percaya bahwa akulah sumber masalahnya? Setiap kalimatku adalah sebuah tuduhan, dan aku melihatnya tersentak mundur dengan setiap kata. Dia tidak punya jawaban. Wajahnya adalah kanvas kosong dari rasa panik dan bersalah. Aku tidak butuh penjelasanmu, Mas. Lanjutku, kini berdiri tepat di hadapannya. Aku cuma punya satu pertanyaan. Satu saja. Kenapa? Dia menatapku. Matanya memohon. Anissa. Aku. Kenapa? Desaku lagi. Suaraku sedikit naik, menuntut. Kenapa kamu tidak ceraikan saja aku dari dulu? Kenapa kamu harus menyeretku dalam kebohongan ini selama 5 tahun? Membiarkanku menangis setiap bulan. Membiarkanku menyalahkan tubuhku sendiri. Membiarkanku merasa seperti perempuan gagal. Kenapa kamu sekejam itu? Air mata akhirnya menggenang di matanya. Air mata penyesalan seorang pengecut. Aku tidak bermaksud. Kamu tidak bermaksud? Aku tertawa lagi. Lebih keras kali ini. Kamu dan ibumu merencanakan ini semua di belakangku. Menjadikan perempuan itu calon istrimu sementara aku masih sah istrimu. Kamu pikir aku ini apa? Brahma? Boneka? Pengisi waktu sampai kandidat yang lebih baik datang. Dia terdiam. Kalah telak. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa ia utarakan. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku meraih ponselku dari tangannya yang lemas. Aku membuka daftar kontak dan menekan satu nama. Ibu mertua. Aku menyalakan mode pengeras suara dan meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum diangkat. Halo, Brahma? Gimana? Kamu sudah sampai rumah? Suara perempuan di seberang sana terdengar ceria. Selamat malam, Bu. Sapaku dengan dingin. Terjadi jeda sesaat. Keceriaan di suaranya langsung menguap. Anissa? Kenapa kamu yang menelepon? Saya hanya ingin mengucapkan selamat secara langsung. Kataku, rencana Ibu dan Brahma untuk mencarikan aku pengganti sepertinya berjalan dengan sangat lancar. Saya lihat sendiri tadi. Rania gadis yang cantik. Pilihan ibu memang hebat. Keheningan di seberang telepon terasa tegang. Aku tahu aku telah memojokkannya. Dan seperti hewan yang terpojok, ia pun menyerang. Oh, jadi kamu akhirnya sadar diri juga. Suaranya terdengar tajam dan penuh kemenangan. Bagus. Memang seharusnya begitu. Buat apa Brahma mempertahankan perempuan mandul sepertimu? Kamu tidak bisa memberikan saya cucu. Tidak bisa melanjutkan keturunan keluarga. Rania jelas jauh lebih baik. Dia dari keluarga terpandang, sehat, dan yang paling penting, dia subur. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan begitu banyak kebencian, adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Aku melirik Brahma. Dia hanya berdiri mematung, menunduk, tidak berani menatapku. Dia membiarkan ibunya menghinaku, sama seperti yang selalu ia lakukan. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang aneh menyelimutiku. Semuanya sudah terungkap. Tidak ada lagi area abu-abu. Terima kasih atas kejujurannya, Bu. Kataku dengan tenang. Lalu tanpa menunggu jawaban, aku mematikan teleponnya. Aku menatap Brahma. Laki-laki yang pernah kucintai dengan segenap jiwa. Laki-laki yang pernah menjadi duniaku. Kini ia tampak begitu kecil, begitu menyedihkan di mataku. Kamu dengar itu? Bisikku. Itulah kebenaran yang kalian sembunyikan dariku. Kalian bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung, malah memilih menyiksaku secara perlahan.
Aku berjalan ke tempat tasku tergeletak dan menyandangnya di bahu. 5 tahun. Brahma. 5 tahun aku memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Kesetiaanku, tubuhku, harapanku. Dan ini balasan kalian. Aku berhenti di ambang pintu, berbalik untuk menatapnya untuk terakhir kali. Mulai detik ini, di bawah atap yang menjadi saksi semua air mataku, aku, Anissa Wijayanti, menceraikan kamu, Brahma Adiatmaja. Aku mengucapkan nama lengkap kami, memberikan bobot dan finalitas pada kata-kataku. Itu bukan permohonan. Itu adalah sebuah dekret. Urus saja perempuan pilihan ibumu itu. Tambahku, setiap kata diliputi oleh hawa dingin. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dia akhirnya bergerak, melangkah maju seolah ingin menghentikanku. Nis, jangan pergi, kita bisa bicarakan ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Potongku, kamu sudah punya kehidupan barumu. Sekarang, biarkan aku memulai kehidupanku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari pintu itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan melewati taman kecil yang dulu kurawat dengan penuh cinta. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesinnya. Suaranya mengoyak keheningan malam. Saat aku mengemudikan mobil menjauh dari rumah itu, aku melihat ke spion. Aku melihatnya berdiri di ambang pintu, sebuah siluet tak berdaya di bawah cahaya teras. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan. Aku terus mengemudi, tanpa tujuan yang jelas. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku, yang membuatku sulit bernapas, telah terangkat. Aku memang terluka. Ya, luka ini akan membekas selamanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. Jalanan di depanku gelap dan tak pasti, tapi itu adalah jalananku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan mereka, tidak sanggup melihat tatapan iba di mata mereka. Aku membutuhkan ruang hampa, sebuah tempat di mana aku bisa menjadi anonim, di mana tidak ada kenangan yang menempel di dinding. Aku berakhir di sebuah hotel bisnis di pusat kota, memesan kamar untuk 1 malam dengan nama gadisku. Kamar itu berbau pembersih lemon dan kain spray yang baru dicuci. Semuanya serba steril, serba impersonal. Tidak ada foto pernikahan di dinding, tidak ada jejak sepatu Brahma di dekat pintu, tidak ada aroma parfumnya yang tertinggal di udara. Di dalam keheningan yang asing inilah, pertahananku akhirnya runtuh. Aku tidak meraung atau menjerit. Aku hanya duduk di tepi ranjang, dan air mata yang selama ini kutahan mulai mengalir tanpa suara. Aku menangis bukan karena kehilangan Brahma. Aku baru sadar, aku sudah kehilangannya jauh sebelum malam ini. Aku menangis karena kehilangan 5 tahun hidupku. Aku menangis untuk Anissa yang lebih muda, yang penuh harapan, yang percaya pada janji-janji dan dongeng pernikahan. Aku menangis karena kebodohanku yang membiarkan diriku direduksi menjadi sekadar rahim yang kosong, yang nilainya diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan keturunan. Tangisan itu adalah sebuah proses pembersihan. Aku membiarkan semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan keluar dari sistemku, mengalir bersama air mataku hingga aku merasa lelah dan kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak tapi kepala yang jernih. Kesedihan semalam telah bermetamorfosis menjadi sebuah resolusi yang kokoh. Aku menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan temanku. Pertemuan kami singkat dan lugas. Saya ingin perceraian yang secepat dan sebersih mungkin, kataku pada perempuan parubaya yang menatapku dengan tatapan tajam namun penuh empati. Saya tidak menuntut harta gonogini. Rumah, mobil, semua aset bersama, saya serahkan padanya. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Pengacaraku, Budiana, mengangkat alisnya. Anda yakin? Anda berhak atas setengahnya. Saya yakin, jawabku tegas.
Saya tidak mau ada apapun dari dia yang menempel pada hidup saya nanti. Anggap saja itu pesangon untuk 5 tahun kebohongan yang telah saya jalani. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Brahma tidak melawan. Menurut Budiana, dia tampak seperti orang yang kalah. Dia menyetujui semua syaratku tanpa perdebatan. Kami hanya bertemu sekali, di sebuah ruangan mediasi yang terasa dingin dan kaku. Dia tampak lebih kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Dia mencoba menatapku, mencari sesuatu di mataku, mungkin pengampunan atau sisa-sisa perasaan. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong. Kami menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam diam, dan setelah itu, kami resmi menjadi orang asing. Langkah selanjutnya adalah menemukan tempat tinggalku sendiri. Setelah beberapa minggu tinggal di kos-kosan sempit, aku akhirnya menemukan sebuah apartemen kecil di lantai 12 sebuah gedung di pinggiran kota. Tempat itu tidak besar, tapi jendelanya lebar, menghadap ke hamparan pepohonan hijau, bukan gedung-gedung beton. Saat pertama kali melangkah masuk ruangan yang kosong itu, aku merasakan sensasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini milikku. Sepenuhnya milikku. Membangun kembali hidupku dari puing-puing terasa seperti belajar berjalan lagi. Awalnya aku terhuyung-huyung. Ada malam-malam di mana kesepian terasa begitu menyesakkan. Ada pagi-pagi di mana aku terbangun dan untuk sesaat lupa bahwa aku sendirian. Tapi pelan-pelan, aku mulai mengisi ruang kosong itu, bukan dengan kenangan masa lalu, tapi dengan diriku yang baru. Aku mengecat dinding apartemenku dengan warna biru langit yang menenangkan. Aku membeli perabotan sedikit demi sedikit, memilih setiap barang dengan saksama. Sebuah sofa empuk untuk membaca, sebuah meja kayu kecil untuk bekerja, dan banyak rak untuk buku-buku yang mulai kukumpulkan lagi. Apartemen itu perlahan menjadi cerminan diriku, bukan cerminan pernikahan yang gagal. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, tapi ia mengajarkanmu cara hidup dengan bekas lukanya. Dalam setahun itu, aku menumpahkan seluruh energiku pada pekerjaan. Aku mengambil proyek-proyek yang menantang, bekerja hingga larut malam bukan karena lari dari kesepian, tapi karena aku menemukan kembali gairah dalam profesiku. Kerja kerasku membuahkan hasil. Aku mendapat promosi menjadi manajer tim, sebuah pencapaian yang membuatku bangga pada diriku sendiri. Harga diriku tidak lagi terikat pada status perkawinan atau kemampuan reproduksifku. Harga diriku dibangun di atas kompetensi dan dedikasiku. Aku juga mulai membuka diri pada teman-teman lama yang sempat kujauhi. Aku menelepon sahabatku dari kuliah, mengajaknya minum kopi. Di sebuah kafe yang nyaman, aku menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya, aku menuturkan seluruh kisah pengkhianatan itu tanpa sensor. Sahabatku mendengarkan tanpa menghakimi, dan di akhir ceritaku, ia hanya memelukku erat. "Kamu perempuan terkuat yang pernah aku kenal," bisiknya. Dukungan mereka menjadi sauh bagiku. Aku menemukan kembali hobi-hobi yang telah lama terlupakan. Aku mulai melukis lagi, memenuhi kanvas-kanvas putih dengan warna-warna cerah. Aku bergabung dengan sebuah komunitas pendaki gunung dan menghabiskan akhir pekan menjelajahi keindahan alam yang belum pernah kujamah. Suatu pagi, setelah pendakian yang melelahkan, aku berdiri di puncak sebuah gunung. Di hadapanku terhampar lautan awan yang disinari matahari terbit. Angin meniup rambutku, membawa aroma tanah basah dan embun. Di sana, di ketinggian itu, aku merasa begitu kecil sekaligus begitu besar. Aku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih agung dari sekadar drama pribadiku. Aku merasa damai. Keinginanku untuk memiliki anak tidak sepenuhnya lenyap. Ia masih ada, bersemayam di sudut hatiku yang paling dalam. Tapi ia telah berubah. Ia bukan lagi sebuah obsesi yang menyakitkan. Bukan lagi satu-satunya tolok ukur kebahagiaanku. Aku belajar bahwa aku bisa menjadi perempuan yang utuh, yang bahagia, bahkan tanpa seorang anak. Kebahagiaan datang dari dalam, dari penerimaan diri, dari secangkir teh hangat di pagi hari, dari tawa bersama sahabat, dari kepuasan menyelesaikan sebuah lukisan. Suatu sore, seorang teman lama yang masih berhubungan dengan lingkungan pergaulan Brahma memberiku kabar. "Nis,
Kamu sudah dengar? Tanyanya hati-hati melalui telepon. Brahma dan Rania menikah bulan lalu. Pestanya besar-besaran. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Setahun yang lalu, berita ini mungkin akan menghancurkanku. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Tidak ada amarah, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa sakit. Hanya ada perasaan lega yang aneh, seolah bab terakhir dari sebuah buku yang tidak kusukai akhirnya selesai. Oh, ya? Jawabku ringan. Semoga mereka bahagia. Dan aku benar-benar bersungguh-sungguh. Aku tidak lagi peduli. Kebahagiaan atau ketidakbahagiaan mereka bukan lagi urusanku. Mereka telah menjadi bagian dari masa laluku. Sebuah babak yang telah kututup rapat-rapat. Setelah menutup telepon, aku menyeduh teh melati dan berjalan ke balkon apartemenku. Dari lantai 12, aku memandang matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Aku tersenyum, senyum yang tulus, yang datang dari lubuk hatiku. Puing-puing itu telah kubangun kembali menjadi sebuah fondasi yang baru, yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menantikannya dengan tangan dan hati yang terbuka. Aku siap. Hidupku setelah perceraian adalah sebuah kanvas yang luas dan tenang. Aku telah melukisnya dengan warna-warna kemandirian, kedamaian, dan penemuan kembali diriku. Aku tidak sedang mencari cinta. Aku bahkan tidak yakin apakah aku masih percaya pada hal itu. Aku sudah merasa utuh dengan diriku sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi takdir, rupanya, punya selera humor dan waktu yang unik. Aku bertemu dengannya di tempat yang paling tidak terduga, sekaligus paling masuk akal, di tengah jalur pendakian yang berlumpur di kaki gunung gede. Komunitas pendakianku mengadakan acara pendakian bersama. Aku, yang biasanya lebih suka mendaki dalam kelompok kecil, memutuskan untuk ikut serta. Saat itu, di tengah perjalanan, tali sepatuku terlepas. Ketika aku berjongkok untuk membenarkannya, aku sedikit kehilangan keseimbangan di tanah yang licin. Sebelum aku sempat tergelincir, sebuah tangan yang kokoh dan mantap memegang lenganku, menstabilkanku. Hati-hati, jalurnya agak licin di sini, kata sebuah suara yang tenang dan dalam. Aku mendongak dan melihat sepasang mata yang teduh menatapku. Pemiliknya adalah seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya di komunitas ini. Dia tidak setampan Brahma dalam artian konvensional yang klimis dan necis. Kulitnya sedikit gelap terbakar matahari. Ada beberapa kerutan halus di sudut matanya yang menunjukkan ia sering tersenyum, dan perawakannya tegap, memancarkan aura ketenangan dan keandalan. Terima kasih, kataku, sedikit malu. Saya kurang fokus. Tidak apa-apa, jawabnya sambil tersenyum. Senyumnya tulus, tidak dibuat-buat. Saya Arya. Sepertinya baru pertama kali lihat Mbak ikut acara besar begini. Anissa, balasku. Iya, biasanya saya lebih suka yang sepi. Percakapan kami berlanjut sepanjang sisa pendakian. Arya ternyata adalah seorang arsitek lanskap yang juga seorang pendaki berpengalaman. Dia berbicara dengan penuh gairah tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia merancang taman dan ruang terbuka hijau untuk membawa alam lebih dekat ke perkotaan. Dia lebih banyak bertanya tentangku, tentang pekerjaanku, tentang lukisanku yang kusebutkan sekilas. Dia pendengar yang baik. Dia tidak memotong, tidak mencoba mendominasi percakapan. Dia memberiku ruang untuk bercerita, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa didengarkan. Di puncak gunung, saat kami semua beristirahat sambil menikmati pemandangan, dia duduk tidak jauh dariku. Dia tidak banyak bicara, hanya menawariku sebotol air dan sepotong coklat. Kami memandang lautan awan di bawah kami dalam keheningan yang nyaman. Bersamanya, sunyi tidak terasa canggung, sunyi terasa damai. Hubungan kami tidak dimulai dengan ledakan kembang api, melainkan tumbuh perlahan seperti tunas yang kokoh. Dimulai dari ajakannya untuk minum kopi setelah pendakian. Lalu berlanjut ke kunjungan ke museum seni, di mana ia dengan antusias mendengarkanku berceloteh tentang teknik-teknik lukisan.
Dia bahkan menemaniku berburu kanvas dan cat di sebuah toko peralatan seni tua di pojok kota, sesuatu yang Brahma anggap sebagai buang-buang waktu. Setiap interaksi kami adalah antitesis dari hubunganku dengan Brahma. Jika Brahma adalah badai yang tak terduga dan merusak, Arya adalah tanah yang kokoh di bawah kakiku. Dia konsisten. Dia dapat diandalkan. Dia tidak pernah membuatku menebak-nebak perasaannya. Jika dia bilang akan menelepon, dia akan menelepon. Jika dia berjanji akan datang, dia akan datang. Hal-hal kecil yang ternyata adalah segalanya. Aku sadar aku mulai jatuh hati padanya. Dan perasaan itu membuatku takut. Dinding pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah mulai menunjukkan celah. Sebagian diriku ingin lari, kembali ke zona nyaman kesendirianku di mana tidak ada yang bisa menyakitiku. Tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang telah lama tertidur, merindukan kehangatan yang ditawarkan oleh tatapan matanya. Aku tahu, aku tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa kejujuran. Aku berutang padanya, dan pada diriku sendiri, untuk membuka semua kartu. Suatu malam, setelah kami memasak makan malam bersama di apartemenku, aku memberanikan diri. Dengan jantung berdebar, aku duduk di hadapannya di sofa. Aroma gulai ayam yang kami buat masih menguar di udara. Arya, panggilku. Suaraku sedikit bergetar. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang masa laluku. Dia meletakkan cangkir tehnya, menatapku dengan perhatian penuh. Ya. Aku menarik napas panjang. Lalu aku menceritakan semuanya. Tentang pernikahanku yang 5 tahun. Tentang perjuanganku yang sia-sia untuk memiliki anak. Tentang pengkhianatan Brahma dan ibunya. Tentang bagaimana aku merasa hancur dan tidak berharga. Aku menumpahkan semua rasa sakit dan bekas luka yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Membiarkannya melihat bagian diriku yang paling rapuh dan paling rusak. Aku tidak menangis, tapi suaraku syarat dengan emosi yang tertahan. Selama aku bercerita, Arya tidak menyela. Dia hanya mendengarkan. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Tatapannya tidak menunjukkan rasa kasihan, yang paling kutakuti. Tatapannya menunjukkan pemahaman. Ketika aku selesai, keheningan menyelimuti kami. Aku menunduk, tidak berani melihat reaksinya. Aku setengah berharap dia akan berdiri dan pergi, memutuskan bahwa bebanku terlalu berat untuk ia tanggung. Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, ia menggeser duduknya lebih dekat, dan dengan lembut meraih tanganku. Tangannya hangat dan kuat, membungkus jemariku yang dingin. Terima kasih sudah mempercayaiku dengan ceritamu, Anissa, katanya pelan. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya semua itu untukmu. Aku akhirnya mengangkat wajahku. Aku hanya ingin kamu tahu. Keinginanku untuk punya anak, itu bagian besar dari diriku. Dia mengangguk perlahan. Lalu dia menatap lurus ke mataku dan mengucapkan kalimat yang meruntuhkan sisa dinding pertahananku. Aku juga ingin punya keluarga suatu saat nanti, Anissa, katanya dengan suara yang mantap dan tulus. Tapi bagiku, keluarga dimulai dari kita berdua. Jika suatu saat nanti kita ditakdirkan punya anak, itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi jika tidak, ia mengeratkan genggamannya di tanganku. Memilikimu saja sudah lebih dari cukup bagiku. Air mata yang tidak jatuh saat aku bercerita, kini jatuh tanpa bisa kucegah. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Kalimat sederhana itu adalah balsem yang menyembuhkan luka terdalamku. Untuk pertama kalinya, ada seorang pria yang melihatku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang individu, bukan sebagai alat untuk melanjutkan keturunan. Nilaiku di matanya tidak bersyarat. Beberapa bulan kemudian, di puncak gunung yang sama tempat kami pertama kali berbicara, Arya melamarku. Tidak ada kemewahan, tidak ada penonton. Hanya kami berdua, langit biru, dan hamparan awan di bawah kami. Dia berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana dengan sebuah batu safir biru kecil. Warnanya mengingatkanku pada warna langit hari itu. Anissa, katanya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna tanpa badai.
Tapi aku berjanji akan selalu menjadi tempatmu berteduh, memegang payung untukmu, dan menemanimu menanti pelangi setelahnya. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku? Di tengah hembusan angin gunung yang sejuk, dikelilingi oleh keagungan alam, aku mengucapkan, ya, dengan hati yang meluap oleh kebahagiaan yang tenang dan pasti. Badai dalam hidupku telah berlalu, dan di hadapanku kini berdiri pelangiku, lebih indah dan lebih nyata dari apa yang pernah berani kuimpikan. Pernikahan kami tidak diselenggarakan di sebuah gedung mewah dengan ratusan undangan. Kami memilih sebuah taman botani di dataran tinggi, sebuah tempat yang terasa dekat dengan langit. Di bawah naungan sebuah pohon beringin tua yang kokoh, dikelilingi hanya oleh keluarga dan sahabat terdekat, aku dan Arya mengikat janji. Aku mengenakan gaun putih sederhana, dan di rambutku terselip setangkai bunga Edelweiss yang Arya petikan untukku, dengan izin pengelola, tentunya, dari pendakian terakhir kami. Saat Arya mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap, aku menatap wajahnya yang serius namun damai. Aku tidak merasakan kegugupan seperti dulu. Yang kurasakan adalah sebuah ketenangan yang dalam, seolah jiwaku telah menemukan dermaga untuk berlabuh. Keluarga Arya menyambutku dengan tangan terbuka. Ibunya memelukku erat setelah akad, berbisik di telingaku. Selamat datang di keluarga kami, Nak. Kami sangat bahagia memilikimu. Pelukannya hangat dan tulus. Sebuah dunia yang berbeda dari sentuhan dingin dan tatapan menghakimi yang pernah kuterima. Bulan-bulan pertama pernikahan kami adalah sebuah simfoni kebahagiaan yang tenang. Kami menyatukan dua kehidupan menjadi satu dengan mudah. Seolah kami memang potongan puzzle yang ditakdirkan untuk bersama. Apartemen kecilku, yang dulu menjadi benteng kesendirianku, kini menjadi rumah kami yang penuh tawa. Kadang kami menghabiskan malam minggu hanya dengan membaca buku berdampingan di sofa, atau mencoba resep baru yang kami temukan di internet dan berakhir dengan dapur yang berantakan dan perut yang kenyang. Topik tentang anak sesekali muncul dalam percakapan kami, tapi selalu dengan cara yang ringan dan alami. Nanti kalau kita punya anak laki-laki, harus aku ajari cara membuat simpul tali yang benar, kata Arya suatu kali sambil membereskan peralatan mendakinya. Atau ketika kami melihat keluarga kecil di taman, aku akan berkata, lucu, ya. Semoga kita juga dikasih kesempatan nanti. Pasti, jawab Arya sambil merangkulku. Tapi kalaupun harus menunggu, aku tidak keberatan. Punya waktu lebih lama berdua denganmu saja sudah untung besar. Keyakinannya yang tak goyah, penekanannya bahwa aku sudah lebih dari cukup, perlahan-lahan melucuti semua kecemasan yang tersisa dalam diriku. Aku berhenti melacak siklusku. Aku membuang semua aplikasi kesuburan dari ponselku. Aku berhenti melihat setiap nyeri perut sebagai pertanda kegagalan. Untuk pertama kalinya dalam hidup dewasaku, aku membiarkan tubuhku bekerja dengan sendirinya, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Aku menyerahkan semuanya pada Tuhan dan takdir. Dan di saat aku benar-benar sudah melepaskannya, keajaiban itu datang. Bermula dari rasa lelah yang tak biasa dan sensitivitas terhadap bau kopi di pagi hari, minuman favoritku. Aku mengabaikannya selama beberapa minggu, menganggapnya hanya karena beban kerja yang sedang padat. Tapi ketika aku menyadari bahwa tamu bulananku sudah terlambat lebih dari 2 minggu, sebuah debaran halus mulai terasa di dadaku. Debaran yang berbeda, bukan debaran cemas, melainkan debaran penuh harap yang ragu-ragu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membeli sebuah alat tes kehamilan dalam perjalanan pulang kerja. Aku tidak langsung menggunakannya. Aku menyimpannya di laci kamar mandi, takut untuk berharap terlalu tinggi. Tapi keesokan paginya, aku memberanikan diri. Aku mengikuti instruksinya dengan saksama, lalu meletakkan alat itu di atas wastafel. Aku tidak berani melihatnya. Aku menutup mata, mengatur napas, dan berdoa dalam hati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku membukanya. 2 garis. Bukan 1 garis samar dan 1 garis tegas. Bukan garis evaporasi yang menipu. Tapi 2 garis merah muda yang jelas, tegas, dan tak terbantahkan. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, menatap benda kecil di tanganku itu. Air mata mulai menggenang, lalu jatuh membasahi pipiku.
Aku tertawa kecil di sela-sela isak tangisku. Ironis sekali. Bertahun-tahun aku memburu dua garis ini dengan segala cara, dengan stres dan air mata, dan ia tidak pernah muncul. Sekarang, saat aku hidup dalam damai dan cinta, saat aku berhenti mengejarnya, ia datang dengan begitu mudahnya. Aku ingin memberitahu Arya dengan cara yang istimewa. Sore itu, aku membeli sebuah kotak perhiasan kecil dan sepasang sepatu bayi rajutan yang mungil. Aku meletakkan alat tes kehamilan itu di dalam kotak, bersama dengan sepatu bayi, lalu membungkusnya dengan cantik. Malam itu, setelah makan malam, aku memberikan kotak itu padanya. Hadiah kecil, kataku, mencoba menyembunyikan senyumku. Arya tampak bingung. Hadiah untuk apa? Buka saja, desakku. Dia membukanya dengan perlahan. Alisnya berkerut saat melihat isinya. Dia mengambil sepatu bayi itu, lalu alat tes kehamilan. Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu menatapku, lalu kembali menatap alat itu. Aku bisa melihat proses berpikir di wajahnya. Dari kebingungan, menjadi pemahaman, lalu menjadi kebahagiaan murni yang meluap-luap. Matanya berkaca-kaca. Nis, ini beneran. Suaranya bergetar. Aku hanya mengangguk. Tidak sanggup berkata-kata karena air mataku kembali mengalir. Dia tidak berteriak. Dia hanya meletakkan kotak itu, lalu menarikku ke dalam pelukannya yang erat. Aku bisa merasakan debar jantungnya yang kencang di dadaku. Dia membenamkan wajahnya di lekuk leherku. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih, sayang. Bisiknya berulang kali. Kebahagiaannya begitu nyata, begitu tulus, hingga membuat hatiku terasa penuh dan hangat. 9 bulan berikutnya adalah periode terindah dalam hidupku. Arya memperlakukanku seperti ratu. Dia menemaniku ke setiap jadwal kontrol dokter, mendengarkan penjelasan dokter dengan lebih saksama daripadaku. Dia akan mengusap perutku yang membuncit setiap malam, berbicara pada calon bayi kami, menceritakan harinya atau menyanyikan lagu-lagu sumbang yang membuatku tertawa. Dia memijat kakiku yang bengkak, membuatkan jus buah di pagi hari, dan memastikan aku tidak melewatkan vitamin-vitaminku. Aku menikmati setiap detik kehamilanku. Aku merasa cantik, dicintai, dan dihargai. Ini bukan lagi sebuah tugas yang harus kupenuhi, melainkan sebuah perjalanan ajaib yang kami lalui bersama. Di suatu malam di bulan Juni, saat hujan turun dengan deras, kantung ketubanku pecah. Proses persalinan berjalan cukup lama dan melelahkan, tapi Arya tidak pernah beranjak dari sisiku. Dia memegang tanganku, menyeka keringat di dahiku, membisikkan kata-kata penyemangat saat aku merasa ingin menyerah. Dia adalah batu karangku di tengah badai kontraksi. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang, terdengarlah suara tangisan nyaring yang memenuhi ruang persalinan. Suara terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Selamat, Bu, Pak. Putrinya cantik dan sehat, kata dokter sambil meletakkan buntalan mungil yang kemerahan itu di dadaku. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku, saat aku menatap wajah kecilnya yang masih berkerut, saat jari-jari mungilnya menggenggam jariku, dunia seolah berhenti. Gelombang cinta yang begitu dahsyat menghantamku, lebih besar dari apapun yang pernah kurasakan. Dia sempurna. Arya menangis dalam diam di sampingku, mengecup keningku dan kening putri kami bergantian. Kami menamainya Bintang Kirana. Sebuah nama yang berarti cahaya bintang yang indah. Karena dia adalah cahaya kami, anugerah yang datang setelah malam yang panjang dan gelap. Beberapa hari kemudian, di kamar apartemen kami yang kini dihiasi pernak-pernik bayi, aku duduk di sofa sambil menyusui Bintang. Arya duduk di lantai di sampingku, memandangi kami dengan tatapan penuh puja. Waktu berjalan membawa serta penyembuhan dan kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan. 2,5 tahun setelah kelahiran Bintang, hidup kami telah menemukan ritmenya yang indah. Apartemen kami yang dulu tenang kini selalu ramai oleh celoteh dan tawa putri kecil kami. Bintang tumbuh menjadi anak yang ceria, aktif, dan luar biasa ingin tahu. Matanya yang besar dan hitam mirip dengan mata Arya, tapi senyumnya yang sedikit jahil adalah milikku. Hari Sabtu itu,
Kami memutuskan untuk pergi ke sebuah mall baru di selatan Jakarta. Ada toko mainan besar yang baru buka, dan kami berjanji akan membelikan Bintang sebuah boneka baru jika ia berhasil tidur siang tanpa rewel. Tentu saja, ia berhasil. Suasana mall ramai seperti biasa di akhir pekan. Kami berjalan santai. Arya mendorong troli belanja yang lebih banyak berisi camilan untuk Bintang daripada belanjaan kami. Sementara aku menggandeng tangan mungil Bintang yang melompat-lompat kecil di sisiku. "Mama, es krim!" Pekiknya saat kami melewati sebuah kedai es krim. Aku dan Arya saling berpandangan dan tertawa. "Baiklah, jagoan. 1 sendok kecil saja, ya? Rasa stroberi untuk putri papa," kata Arya, mengedipkan mata padaku. Kami duduk di salah satu bangku, menikmati es krim kami. Aku memandangi keluargaku. Arya dengan sabar menyuapi Bintang, lalu membersihkan sisa es krim di sudut bibir putri kami dengan ibu jarinya. Bintang tertawa riang. Kakinya yang mungil berayun-ayun. Hatiku membengkak oleh rasa syukur yang begitu besar hingga terasa sesak. Inilah hidupku sekarang. Sederhana, penuh dengan momen-momen kecil yang berharga, dan sangat membahagiakan. Aku, yang dulu merasa hidupku takkan pernah lengkap, kini merasa begitu penuh, begitu melimpah. Setelah es krim habis, kami melanjutkan perjalanan menuju toko mainan. Saat kami keluar dari sebuah toko buku, berjalan menuju eskalator, sebuah gerakan yang familiar di keramaian menarik perhatianku. Seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah kami. Sang wanita tampak anggun dengan tas bermerek dan riasan yang sempurna. Sang pria berjalan di sampingnya dengan langkah yang tampak berat. Duniaku seolah melambat. Aku mengenali mereka seketika. Brahma dan Rania. Jantungku berdebar sekali, kencang, bukan karena sakit hati, tapi karena keterkejutan murni melihat hantu dari masa laluku muncul begitu saja di hadapanku. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi wajah mereka tidak banyak berubah. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda. Rani, yang dulu kulihat tertawa lepas di restoran, kini wajahnya tampak kencang dan tegang. Senyumnya terlihat dipaksakan saat ia berbicara pada Brahma. Brahma sendiri tampak lebih tua dari usianya. Ada kelelahan yang dalam di matanya, dan garis-garis di sudut bibirnya seolah tertarik ke bawah. Mereka berjalan berdampingan, tapi ada jarak di antara mereka. Sebuah ruang kosong yang terasa dingin dan canggung. Mereka tidak bergandengan tangan. Mereka lebih mirip dua rekan kerja yang sedang dalam perjalanan bisnis yang tidak menyenangkan daripada sepasang suami istri. Saat itulah mata Brahma bertemu dengan mataku. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Dari kelelahan, menjadi keterkejutan, lalu menjadi sesuatu yang tidak bisa kubaca. Panik, penyesalan, Rania, yang mengikuti arah pandang Brahma, juga melihatku. Senyum di wajahnya langsung membeku, digantikan oleh ekspresi kaku dan waspada. Tepat pada saat yang canggung itu, Bintang, yang mungkin merasakan ketegangan atau hanya bosan digandeng, melepaskan tanganku. Ia berlari kecil dan memeluk kaki Arya. "Papa, gendong," rengeknya dengan suara manjanya yang khas. Suara mungilnya memecah keheningan yang tegang. Semua mata, mataku, mata Arya, dan yang paling penting, mata Brahma dan Rania, terarah pada putri kecilku. Arya, tanpa menyadari drama yang sedang berlangsung, tertawa dan langsung mengangkat Bintang ke dalam pelukannya. "Wah, putri papa manja sekali hari ini," katanya sambil menciumi pipi Bintang yang tembam, membuat Bintang terkikik geli. Pemandangan itu, seorang ayah yang memuja putrinya, seorang anak yang tertawa bahagia dalam dekapan ayahnya, adalah sebuah pertunjukan yang tidak pernah kami rencanakan. Itu adalah pameran kebahagiaan kami yang paling murni dan paling jujur. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Kebahagiaanku berbicara dengan sendirinya, lebih nyaring dari kata-kata apapun yang bisa kuucapkan. Aku hanya berdiri di sana, tersenyum lembut pada suami dan putriku. Brahma tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Bintang. Tatapannya adalah campuran dari begitu banyak emosi yang menyakitkan. Ada kerinduan, ada rasa iri yang tak terselubung, dan yang paling jelas, ada kekalahan telak. Dia melihat pada putriku,
Anak yang lahir dari rahim perempuan yang dulu ia dan ibunya sebut mandul. Dia melihat bukti hidup dari kebahagiaan yang telah ia buang. Anissa. Suaranya keluar seperti bisikan, serak dan lemah. Sebelum aku sempat merespons, Arya, yang kini menyadari kehadiran mereka dan merasakan ketidaknyamanan di udara, secara naluriah bergerak protektif. Ia menggeser posisi Bintang di lengannya dan merangkul bahuku dengan lengannya yang bebas. Itu adalah gestur yang sederhana, namun pesannya sangat jelas. Dia milikku sekarang. Kami adalah satu kesatuan. Arya hanya mengangguk singkat pada mereka. Sebuah pengakuan yang sopan namun menjaga jarak. Tatapannya tegas. Rania membuang muka, pura-pura melihat etalase toko di samping kami. Topeng kesempurnaannya retak, memperlihatkan kecemburuan dan rasa tidak aman yang tersembunyi di baliknya. Aku menatap Brahma untuk terakhir kalinya. Aku tidak lagi melihat pria yang pernah menyakitiku. Aku melihat seorang pria yang terjebak dalam pilihannya sendiri. Seorang pria yang tampak sangat tidak bahagia. Tidak ada lagi amarah dalam diriku. Yang ada hanya kehampaan. Dan mungkin sedikit rasa kasihan. Mari, sayang, bisikku pada Arya. Kami berbalik dan berjalan pergi. Meninggalkannya mereka berdua berdiri mematung di tengah keramaian mal. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu. Aku berjalan tegak, menggandeng tangan suamiku yang kokoh, sementara putri kami bersandar nyaman di bahunya. Beberapa langkah kemudian, Bintang menunjuk ke arah lain. Papa, lihat, balon. Kami semua tertawa. Ketegangan dari pertemuan tadi langsung menguap, tergantikan oleh keceriaan putri kami. Saat kami berjalan menuju penjual balon, aku menatap wajah Arya, lalu wajah Bintang. Hatiku dipenuhi oleh kedamaian. Pertemuan tak terduga itu bukanlah sebuah momen balas dendam. Itu adalah sebuah momen penegasan. Penegasan bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Penegasan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan dari membangunnya dengan tulus untuk diri sendiri. Dan saat aku melihat kembali ekspresi kosong di wajah Brahma dan Rania, sebuah pertanyaan baru mulai terbentuk di benakku, sebuah potongan puzzle terakhir yang hampir menemukan tempatnya. Setelah bertahun-tahun menikah dengan perempuan, pilihan, ibunya, kenapa mereka masih tampak begitu kosong dan sendirian? Aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini, bisiknya. Aku tersenyum, menatap wajah putri kecil kami yang tertidur pulas di dekapanku. Semua penantian, semua rasa sakit di masa lalu, semuanya terasa terbayar lunas. Anugerah yang tertunda ini terasa jauh lebih manis karena aku menerimanya di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Aku telah menemukan keluargaku, dibangun di atas fondasi cinta sejati, bukan di atas tuntutan dan ekspektasi. Dan aku bersyukur untuk setiap detiknya. Malam itu, setelah kami pulang dari mal, aku menidurkan Bintang di kamarnya. Aku menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya. Lagu yang sama yang selalu dinyanyikan ibuku untukku, sampai napasnya menjadi teratur dan dalam. Aku memandangi wajahnya yang damai di bawah cahaya temaram lampu tidur, pipinya yang gembil, bulu matanya yang lentik. Sebuah keajaiban kecil yang nyata. Anugerahku. Setelah memastikan ia terlelap, aku berjalan ke ruang keluarga. Arya sedang membaca buku di sofa, tapi ia mengangkat kepalanya saat aku masuk. Ia tahu, pikiranku masih tertinggal di mal, pada pertemuan tak terduga tadi. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya lembut, menepuk ruang kosong di sampingnya. Aku duduk dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku tidak apa-apa, jawabku, dan aku bersungguh-sungguh. Hanya saja aneh, melihat mereka seperti itu. Mereka tampak tidak bahagia, kata Arya, menyuarakan apa yang kami berdua lihat. Sangat tidak bahagia. Aku membenarkan. Dan tatapan Brahma saat melihat Bintang. Ada kerinduan yang begitu besar di sana. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Rania, perempuan, subur, pilihan ibunya, mereka masih sendirian. Aku terdiam sejenak. Kepingan-kepingan puzzle yang berantakan di kepalaku selama bertahun-tahun kini mulai bergerak, menyusun diri menjadi sebuah gambar yang utuh dan mengerikan.
Selama ini aku pikir dia tidak mau tes kesuburan karena dia pengecut. Lanjutku pelan. Lebih pada diriku sendiri. Takut kalau ternyata akulah yang bermasalah. Dan dia harus menghadapinya. Tapi bagaimana jika alasannya justru sebaliknya? Arya mendengarkan dengan sabar. Membiarkanku memproses pikiranku. Bagaimana jika dia sudah tahu? Bisikku. Atau setidaknya, punya kecurigaan besar. Bahwa masalahnya bukan padaku, tapi padanya. Penolakannya yang keras. Alasan-alasannya yang tidak masuk akal, itu semua bukan untuk menghindar dari masalahku, tapi untuk menyembunyikan masalahnya sendiri. Sebuah kebenaran yang dingin dan tajam menusuk kesadaranku. Pantas saja. Aku mengucapkan judul ceritaku yang tak pernah tertulis itu. Pantas saja dia tidak pernah mau diajak ke dokter. Dia tidak mau kebenaran itu terungkap. Lebih mudah menjadikan aku kambing hitam. Membiarkan aku dan ibunya sendiri yang menyalahkanku, daripada mengakui kekurangannya sendiri. Lebih mudah menyingkirkanku dan mencari perempuan lain dengan harapan keajaiban akan terjadi, daripada menghadapi kenyataan. Semua penderitaanku selama 5 tahun itu. Semua air mata, rasa bersalah, dan perasaan tidak berharga. Semuanya didasarkan pada kebohongan yang paling pengecut. Kejahatan terbesarnya bukanlah perselingkuhan itu. Kejahatan terbesarnya adalah membiarkanku memikul beban yang seharusnya menjadi miliknya. Itu menjelaskan segalanya, kata Arya pelan. Suaranya syarat dengan amarah yang tertahan atas namaku. Kekejaman mereka yang sebenarnya bukanlah meninggalkanmu, Anissa, tapi merusak kepercayaan dirimu dari dalam, membiarkanmu percaya bahwa kamulah yang cacat. Aku mengangguk. Merasakan beban terakhir yang tak kasat mata terangkat dari pundakku. Hantu keraguan diri yang terakhir kini telah lenyap selamanya. Diusir oleh cahaya kebenaran yang menyilaukan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan konfirmasi terakhirku dari sumber yang paling tidak kuduga. Aku sedang berbelanja di supermarket dekat komplek perumahan orang tuaku saat aku bertemu dengan seorang tante dari pihak keluarga jauh Brahma. Ia tampak kaget sekaligus senang melihatku. Setelah basa-basi singkat menanyakan kabar, ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya berbisik penuh konspirasi. Anissa, tante dengar kamu sudah menikah lagi dan punya anak, ya? Selamat, ya. Ikut senang dengarnya. Katanya. Lalu, dengan nada yang dibuat penuh simpati, ia melanjutkan. Kasihan ya si Brahma. Tante dengar dari ipar saya. Dia sama istrinya yang sekarang itu sudah coba berobat kemana-mana. Sampai ke Penang, ke Singapura. Habis ratusan juta katanya. Tapi ya belum rezekinya juga. Ibunya si Brahma itu loh, sekarang jadi sering murung di rumah. Sedih katanya belum juga punya cucu. Duniaku tidak bergetar. Aku tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang kurasakan hanyalah sebuah ketenangan yang absolut. Jadi benar. Teoriku benar. Oh, begitu ya, Tan. Jawabku dengan nada netral. Semoga mereka segera diberi jalan terbaik. Aku pamit dengan sopan dan melanjutkan belanjaku dengan perasaan yang aneh. Ironi ini begitu sempurna hingga terasa puitis. Ibu mertuaku, yang dengan angkuhnya membuangku karena dianggap mandul, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sumber masalahnya justru berasal dari putra tunggal kesayangannya. Rania. Perempuan, unggul, yang ia pilih, ternyata tidak mampu memberikan apa yang ia inginkan, bukan karena salah Rania, tapi karena ia salah memilih menantu laki-lakinya sejak awal. Mereka semua terjebak dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Penjara yang dibangun dari kesombongan, kebohongan, dan kepengecutan. Aku membayangkan kehidupan mereka sehari-hari. Rania yang hidup di bawah tekanan untuk hamil, Brahma yang hidup dengan rasa malu dan kebohongan, dan ibu mertuaku yang hidup dalam penyesalan dan kekecewaan. Betapa melelahkannya. Malam itu, aku menceritakannya pada Arya. Dia hanya memelukku. Mereka menuai apa yang mereka tanam, bisiknya. Dan kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Dan aku memang bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak pada penderitaan mereka. Kemenanganku bukanlah karena melihat mereka gagal. Kemenanganku ada di sini, di dalam rumah kami yang hangat.
Cerita ini berakhir di suatu minggu sore yang cerah. Aku, Arya, dan Bintang sedang berada di taman belakang rumah baru kami. Sebuah rumah kecil dengan halaman rumput yang kami beli setahun yang lalu. Arya sedang mengajari Bintang cara menendang bola. Dan tawa putri kami yang melengking memenuhi udara sore. Aku duduk di teras, dengan secangkir teh hangat di tangan, memandangi mereka. Memandangi suamiku yang baik hati dan jujur. Memandangi putriku yang menjadi bukti nyata bahwa aku tidak pernah rusak. Aku melihat kebahagiaan yang kubangun di atas fondasi kejujuran, rasa hormat, dan cinta tanpa syarat. Aku teringat lagi pada judul itu. Pantas saja suamiku tak mau promil. Frasa yang dulu terasa seperti sebuah pertanyaan yang menyakitkan, kini terdengar seperti sebuah kesimpulan yang membebaskan. Sebuah kasus yang telah ditutup. Arya menangkap tatapanku dari seberang halaman. Dia tersenyum, senyum yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Bintang berlari ke arahku, membawa bola di tangannya yang mungil, dan memeluk kakiku. "Mama, main," ajaknya. Aku meletakkan cangkir tehku, turun dari teras, dan memeluk mereka berdua. Suamiku dan putriku. Duniaku. Inilah akhir ceritaku. Bukan akhir yang penuh dengan balas dendam, melainkan akhir yang penuh dengan anugerah. Ironi yang sempurna bukanlah tentang kehancuran mereka, melainkan tentang keutuhanku. Dan aku sangat, sangat utuh.